Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai memori, fungsi dan teknologi pada memori. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Neng Safitri dan ketiga teman saya, Delawati Meliana, Regal Nugraha, dan Raja Aditya. Presentasi ini bagian dari tugas mata kuliah Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Hermanto M.Com. Memori. Memori yaitu istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer, juga tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu yang pertama memori lokal. Memori ini built-in berada dalam CPU atau mikroprosesor. Memori ini juga diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut register. Yang kedua ada memori internal. Memori ini berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Memori ini juga sering disebut sebagai memori primer atau memori utama. Memori ini biasanya menggunakan media RAM. Yang ketiga, memori eksternal. Bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol atau modul atau I/O. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kapasitas memori dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam byte. Terdapat beberapa metode akses memori, yaitu ada sequential access, direct access, random access, dan associative access. Sequential access yaitu memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Mekanismenya digunakan secara bersama dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Waktunya sangat bervariasi, contohnya yaitu pada pita magnetik. Direct access seperti sequential access, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Aksesnya dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh, random access adalah sistem memori utama. Associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory cache. Kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu yang pertama waktu akses atau access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sementara bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient sehingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga adalah laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 per
Waktu siklus bagi DONRAM berlaku persamaan sebagai berikut. Tn sama dengan Ta plus N per R, di mana Tn adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah N bit, Ta waktu akses rata-rata, N jumlah bit, dan R adalah kecepatan transfer dalam bit per detik. Macam-macam memori dari yang tercepat hingga yang terlambat, yaitu ada register, cache memory, main memory, dan sekunder memory. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh, register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO address register, instruction register, dan lain-lain. Cache memory merupakan memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memory ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Cache memory jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya tentu sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas cache memory L1, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesornya. Cache memory yang kedua yaitu cache memory yang terdapat di luar prosesor, yaitu yang berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak secepat cache memory jenis pertama. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas cache memory yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Memori utama, yaitu memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenisnya yaitu ada RAM, Random Access Memory, atau ROM, Read Only Memory. Random Access Memory atau RAM yaitu sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Biasanya digunakan untuk penyimpanan memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpan sekunder jangka panjang. Tipe umum RAM: SRAM atau static RAM, NVRAM atau non-volatile RAM, DRAM atau dynamic RAM, EDORAM atau extended data out RAM, SD-DRAM atau synchronous DRAM, DDR-SD-DRAM atau double date rate synchronous RAM, DDR2. Jenis RAM: 1. Asynchronous, 2. Synchronous. NVRAM atau non-volatile RAM merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EV, atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Umumnya, NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS, sehingga daya yang dibutuhkannya juga kecil untuk menghidupi agar data yang disimpan tidak hilang. NVRAM menggunakan sebuah baterai litium dengan nomor seri CR2032. Data yang tersimpan pada NVRAM tidak akan hilang, meskipun catu daya dimatikan atau bersifat permanen. Hal ini berbeda dengan volatile RAM. DRAM atau Dynamic RAM, Random Access Memory Dinamis atau DRAM merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Karena kebutuhan dalam penyegaran, hal ini yang membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori atau SRAM, static memory, dan lain-lain. Contoh DRAM yaitu yang pertama ada EDORAM, 72 pin, tegangannya yaitu 2,5 volt. Yang kedua ada SD-RAM, 168 pin, tegangannya yaitu 2,5 volt.
Yang ketiga ada DDR/SDRAM, yaitu 184 pin, tegangannya 2,5 volt. Dan yang terakhir ada DDR2, yaitu 240 pin, tegangannya 1,8 volt. ROM, yaitu singkatan dari Read Only Memory, adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena sifat ini, ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Jenis-jenis ROM. PROM dapat diprogram sekali saja oleh programmer. EPROM atau EEPROM dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. EEPROM dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya yaitu hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antar memori berdasarkan hubungan harga, yaitu semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data disimpan. Berdasarkan hubungan kapasitas, semakin ke atas umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Sedangkan berdasarkan hubungan frekuensi pengaksesan, semakin ke atas semakin tinggi frekuensi pengaksesan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi teman-teman yang lain. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.